Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Marwa Utami dari jurusan Pendidikan Agama Islam NIM 2411-1901-048 semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tasawuf yang dibimbing atau diampuh oleh Bapak Dr. Rahmat Varianto, LC MSI. Di video ini saya akan membahas sejarah perkembangan tasawuf pada fase zuhud, kodifikasi, filosofis. Pembahasan pertama yaitu tentang sejarah awal munculnya tasawuf pada fase zuhud. Fase zuhud merupakan awal perkembangan tasawuf yang berlangsung pada abad pertama hingga kedua Hijriah. Zuhud di sini memiliki arti sebagai pendalaman agama yang dengan tidak memfokuskan pada hal-hal duniawi. Fase ini berkembang sebagai reaksi terhadap para khalifah dan sebagian umat Islam yang lebih suka berbangga diri dengan hidup yang mewah. Bisa dibilang ini adalah awal dari munculnya sufisme yang ada pada saat ini. Dalam ajaran tasawuf, seseorang yang ingin mencapai makrifat pada Allah harus melalui tangga yang dalam istilah tasawuf dikenal dengan maqamat. Banyak tingkatan yang harus dilalui, antara lain adalah tobat, wara', zuhud, fakir, sabar, dan syukur, tawakal, dan ridho. Salah satu dari jumlah tangga ini yang paling banyak dibicarakan dan menimbulkan banyak pendapat pro dan kontra adalah zuhud. Ini dikarenakan praktek zuhud yang dilakukan oleh para tokoh sufi yang dinilai oleh sebagian orang tidak memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Para sahabat juga mencontohi kehidupan Rasulullah SAW yang serba sederhana, di mana hidupnya hanya semata-mata diabadikan kepada Tuhannya. Beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad pertama dan berfungsi maha guru bagi pendatang dari luar kota Madinah yang tertarik pada kehidupan sufi adalah antara lain yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Huzaifah bin Al-Yaman, Miqdad bin Aswad. Fase zuhud ini juga ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok yang hidup sederhana, memperbanyak ibadah malam, berpuasa, dan menjauhi kehidupan duniawi. Mereka berusaha meneladani kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang dikenal dengan kesederhanaan, keikhlasan, dan keteguhan iman. Dengan demikian, fase zuhud dapat dipandang sebagai fondasi awal tasawuf yang kemudian berkembang menjadi ilmu yang lebih sistematis pada fase berikutnya. Pembahasan kedua yaitu tentang proses kodifikasi ajaran tasawuf. Setelah melewati fase zuhud yang lebih menekankan pada praktik hidup sederhana dan ibadah individual, tasawuf memasuki fase kodifikasi pada abad ketiga Hijriah. Pada masa ini, ajaran-ajaran tasawuf mulai ditulis dan disusun dalam bentuk karya ilmiah. Kodifikasi ini sangat penting karena menjadikan tasawuf bukan hanya sekadar praktek spiritual, tetapi juga sebuah disiplin ilmu yang dapat diajarkan, dikaji, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kodifikasi tasawuf dilakukan oleh para ulama sufi yang berusaha menjelaskan konsep-konsep dasar dalam tasawuf, seperti maqamat atau tahapan spiritual yang harus ditempuh seorang sufi, misalnya taubat, sabar, syukur, tawakal, dan ahwal atau keadaan
jiwa yang dialami seorang sufi, seperti rasa takut, harap, dan cinta kepada Allah. Dengan adanya kodifikasi, tasawuf menjadi lebih sistematis dan dapat dipahami secara akademis. Fase kodifikasi ini juga menandai lahirnya komunikasi sufi yang lebih terorganisir. Para murid belajar kepada guru sufi dan ajaran-ajaran tasawuf mulai diajarkan dalam bentuk halaqah atau majelis ilmu. Dengan demikian, tasawuf tidak lagi hanya berupa praktek individual, tetapi juga menjadi tradisi intelektual yang berkembang dalam masyarakat Islam. Kodifikasi tasawuf memiliki dampak besar terhadap perkembangan Islam. Yang pertama, ia menjadikan tasawuf sebagai ilmu yang dapat dipelajari secara sistematis. Yang kedua, ia memperkuat posisi tasawuf dalam tradisi keilmuan Islam, sehingga tasawuf tidak dianggap sebagai ajaran yang menyimpang, melainkan bagian dari khazanah intelektual Islam. Dan yang ketiga, kodifikasi ini membuka jalan bagi perkembangan tasawuf pada fase filosofis, di mana ajaran tasawuf mulai dikaitkan dengan filsafat dan pemikiran rasional. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang perkembangan tasawuf pada fase filosofis. Memasuki abad yang keempat hingga kelima Hijriah, tasawuf mengalami perkembangan yang lebih kompleks dan mendalam. Jika pada fase zuhud tasawuf lebih menekankan kesederhanaan hidup, dan pada fase kodifikasi tasawuf mulai disusun secara sistematis, maka pada fase filosofis tasawuf berinteraksi dengan filsafat Yunani, logika, dan pemikiran rasional. Hal ini terjadi karena pada fase itu dunia Islam hingga berada dalam puncak kejayaan intelektual, di mana karya-karya filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh para ulama. Tasawuf pada fase ini tidak hanya berbicara tentang praktik spiritual, tetapi juga tentang hakikat wujud, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan realitas metafisik. Para sufi mulai menggunakan pendekatan filosofis untuk menjelaskan pengalaman spiritual mereka. Hal ini melahirkan pemikiran-pemikiran yang mendalam. Tokoh-tokoh besar pada fase ini antara lain yaitu Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Suhrawirdi. Fase filosofis ini menunjukkan bahwa tasawuf bukan hanya praktek spiritual, tetapi juga sistem pemikiran yang mendalam. Tasawuf filosofis berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan metafisik tentang hakikat wujud, hubungan manusia dengan Tuhan, dan makna kehidupan. Meskipun menimbulkan kontroversi, fase ini memperlihatkan dinamika intelektual Islam yang kaya dan beragam. Baik, berdasarkan uraian tadi mengenai sejarah perkembangan tasawuf dari fase zuhud, kodifikasi, hingga filosofis, dapat disimpulkan bahwa tasawuf merupakan hasil perjalanan panjang spiritual umat Islam. Pada fase zuhud, tasawuf lahir sebagai bentuk kesederhanaan hidup dan penolakan terhadap kemewahan dunia. Selanjutnya, pada fase kodifikasi, tasawuf berkembang menjadi disiplin yang sistematis, menjelaskan maqamat, ahwal, serta prinsip dasar tasawuf. Kemudian, pada fase filosofis, tasawuf berinteraksi dengan filsafat dan pemikiran rasional, melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Suhrawardi yang memperkarya khazanah intelektual Islam dengan pemikiran metafisik dan integrasi tasawuf dengan syariat. Dengan demikian, tasawuf
tidak hanya berfungsi sebagai praktik spiritual, tetapi juga sebagai sistem pemikiran yang mendalam dan relevan hingga masa kini. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.